Assalamualaikum Kak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Kom. Gimana nih kabarnya, Bung Kom? Alhamdulillah baik Pak. Tapi ada sesuatu yang akan saya bicarakan ke Bapak, mengganggu waktunya tidak Pak? Oh, Bung Kom mau bicara sesuatu? Oh, sama sekali tidak, Bung Kom. Silahkan. Eh, Mungkin kita menyamankan diri dulu ya, Bung Kom ya. Ya, Bung Kom ya sudah Pak. nyaman tempat duduknya? Alhamdulillah nyaman Pak. Alhamdulillah. Saya juga berusaha menyamankan diri dulu, Bung Kom ya. Ya, Baik. Ya, silahkan, Bung Kom. Apa nih yang akan kita bicarakan siang hari ini, Bung Kom, kira-kira? ini Pak Agung, eh, akhir-akhir ini pekerjaan saya itu eh, semakin kesini semakin bertumpuk. Jadi keteter mungkin gitu Pak. Jadi saya tuh untuk mengerjakan yang satu dengan yang lainnya bingung juga gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi tidak terperinci karena bertumpuk itu, Pak. Jadi pekerjaan Bung Kom itu bertumpuk ya, Bung Kom ya? Ya, ya. Jadi Eh, sayangnya itu jadi panik gitu, Pak. oh, Takut nggak baik, selesai, iya. Takut. baik, baik, Bung Kom. Kemungkinan kan kita ngobrol nggak akan lama nih ya, Bung Kom ya. Ya, ya. Kira-kira setelah kita ngobrol ini apa sih yang akan kita capai, Bung Kom? Eh, ingin membereskan pekerjaan saya supaya satu dengan yang lainnya bisa terselesaikan juga gitu, Pak. Mungkin itu jadi apa yang saya inginkan itu terlaksana Pak, semua pekerjaan terselesaikan. Baik, jadi Bung Kom mungkin pengen seluruh tadi tugas atau pekerjaan yang menumpuk itu terselesaikan gitu ya, Bung Kom ya. Ya, sesuai Tan- waktunya. Tanpa tadi mungkin Bung Kom bilang sudah mulai merasa panik ya, Bung Kom ya. Panik ya, panik stres juga Pak. Baik. Menurut Bung Kom itu paniknya itu seperti gimana, Bung Kom? Paniknya itu tidak bisa berpikir dengan tenang. Kadang-kadang yang di rumah itu kena sasarannya juga gitu Pak, kena marah atau kena semprotan juga gitu Pak dengan kata-kata saya sendiri yang mungkin uh, tingkat sensitifnya lebih tinggi gitu Pak. Jadi tingkat sensitif lebih tinggi, stres mungkin ya, Bung Kom ya. Iya, iya seperti Bahkan itu. tadi sampai apa yang dikhawatirkan gitu, Bung Kom Iya, eh, merembet ke keluarga iya, seperti itu. iya seperti itu Pak. Baik, mungkin Bung Kom selama beberapa tahun ke belakang atau bulan ke belakang punya pengalaman gitu kan, sama mungkin ya, pekerjaan banyak, tugas banyak, kemudian stres, Bung Kom ya. Iya, Nah, iya. apakah ada gitu menurut Bung Kom itu yang harus dilakukan Bung Kom agar stres itu menjadi menurun bahkan hilang ketika pekerjaan Bung Kom menumpuk gitu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Bung Kom? Dari pengalaman mungkin saya mencoba memperbaikinya Pak, memanage waktu dengan baik, juga melakukan skala prioritas mana yang harus saya dahulukan kerjakan mungkin itu Pak. Hal-hal Hmm. yang lebih penting dan lebih besar. Baik, memanajemen waktu, kemudian klasifikasikan mungkin Bu ya Iya, iya prioritas seperti itu Pak. terkait Iya, dengan pekerjaan yang Bung Kom harus kerjakan. Nah, iya. menurut Bung Kom nih prioritas yang paling berat itu yang seperti apa, Bung Kom? Kayaknya pekerjaannya itu, Bung Kom ya? Skala prioritas itu mungkin yang deadline waktunya lebih cepat, mungkin itu yang harus saya kerjakan terlebih dahulu gitu Pak, supaya kalau itu udah selesai, pekerjaan yang akan saya selesaikan yang waktunya agak lama mungkin akan terselesaikan juga, satu persatu diselesaikan gitu Pak. Baik, satu persatu diselesaikan. Jadi Ya, Bung Kom tadi untuk memanajemen waktu, kemudian menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan prioritas, Bung Kom ya. ya, ya Pak. Ya. Nah, Dan untuk mungkin menyelesaikan, yang kalau misalkan kalau pekerjaan di sekolah bisa minta bantuan ke rekan sejawat mungkin itu Pak. Jadi kita berbagi
Oh gitu. Jadi bagaimana Bu Engkom cara memprioritaskan pekerjaannya Bu Engkom supaya bisa memanajemen waktu dengan tepat? Mungkin membuat tabel, Pak. Membuat tabel diurut mana yang deadline-nya waktu yang paling cepat itu mungkin ada di atas, Pak. Jadi Bu Engkom sudah mencoba ya Iya, membuat tabel, kemudian memprioritaskan, mungkin dilihat dari waktunya, dilihat dari beban tugasnya Bu Engkom ya, iya, dari durasi misalnya pengerjaannya harus berapa lama selesai, seperti itu ya Bu Engkom ya. iya, Pak, seperti Nah, itu. apakah sudah rutin Bu Engkom dikerjakan? Nah, belum, Pak. Jadi masih dalam catatan-catatan kecil, belum dipakai bagan yang sudah benar atau apa bagan checklist belum. Jadi masih catatan-catatan kecil yang belum terperinci. Jadi masih di dalam bentuk catatan-catatan kecil ya Bu Engkom ya. Iya, Dan belum apa secara rutin yang iya, iya, dikerjakannya iya, Bu Engkom ya. iya, Nah, jadi mungkin tadi yang bikin Bu Engkom panik salah satunya karena ada beberapa pekerjaan yang belum tercatat, iya, iya, tiba-tiba ingat, dan Bu iya. Engkom jadinya panik gitu Bu Engkom ya. Iya, Kak, seperti itu. Jadi eh, panik, stres, merembet ke pekerjaan yang tidak selesai-selesai ataupun kalau selesai tidak maksimal sesuai dengan harapan. Berarti Bu Engkom eh, apa nih yang harus dilakukan supaya tadi menghindari miss dari pekerjaan yang harusnya diselesaikan, tiba-tiba lupa, harus dikerjakan panik deh. Kira-kira Bu Engkom akan bagaimana nih untuk menyelesaikan dari apa mengklasifikasikan prioritas pekerjaannya nih? Nah, dengan membuat tabel, Pak, tabel pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang mana, skala prioritasnya yang mana, sehingga yang lebih besar yang mana, sehingga ketika yang besar dan yang waktunya sudah mepet harus diselesaikan, sudah selesai sehingga yang kecil-kecil yang belakangan bisa dikerjakan seperti sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga Mantap. ya Pak, sehingga kalau secara runtut terselesaikan tingkat stres saya akan menurun, mungkin juga hilang dan kembali lagi semangat juga ketenangan saya bisa kembali gitu dan mungkin di keluarga akan kembali kondusif gitu seperti itu. Mantap sekali Bu Engkom. Iya, Alhamdulillah Bu Engkom ya. Eh, alhamdulillah Pak. Terima kasih. Kira-kira nih Bu Engkom, Bu Engkom mau mulai kapan nih untuk melaksanakan mengerjakan prioritas itu secara rutin Bu Engkom? Insya Allah akan saya laksanakan mungkin nanti malam karena kalau malam kan suasana tenang, pikiran jernih sehingga akan terkonsepkan dengan baik gitu Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan saya juga berdoa kepada Tuhan semoga apa yang saya rencanakan itu dilancarkan. Baik, Bu Engkom akan memulai pekerjaan terkait dengan manajemen waktu Bu Engkom ya, Iya, iya, mengurutkan iya. prioritas pekerjaan dari pekerjaan yang mungkin dikatakan sulit sampai mungkin bisa dikatakan juga tidak terlalu sulit Bu Engkom ya, itu akan memulainya nanti malam. Kira-kira nih Bu Engkom, siapa yang bisa bantu Bu Engkom nantinya untuk mengingatkan atau membantu manajemen prioritas pekerjaan ini Bu Engkom? Mungkin saya akan bergandeng tangan dengan rekan sejawat yang pekerjaannya, tugasnya sama dengan saya gitu. Jadi saling mengingatkan deadline waktu, misalkan udah mepet, udah dikerjakan belum gitu. Jadi saling mengingatkan juga dengan rekan sejawat, Pak. Jadi ada rekan sejawat ya Bu Engkom ya. Iya, Mudah-mudahan dengan rekan sejawat itu bisa membantu yang pertama tadi kata Bu Engkom ya, mengingatkan, kemudian bahkan mungkin dalam pembuatannya juga bisa dibantu Ibu ya iya, iya oleh bisa, rekan bisa. sejawat tersebut sehingga rekan sejawat tersebut juga ketika menyusun memahami juga apa yang harus diprioritaskan mungkin nanti dalam membantu pekerjaan Bu Engkom. Seperti itu ya Bu Engkom ya. Ya, jadi sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling kerjasama. Jadi
apa yang saya ungkapkan ini juga mungkin mereka merasakannya. Jadi dengan saya curhat ke Bapak, saya mengajak rekan juga untuk membuat satu tabel, membuat manajemen waktu yang lebih baik, kerjasama, itu juga memudahkan pekerjaan teman kita mungkin gitu Pak. Jadi sama-sama satu tujuan. Baik, Bung Kom. Jadi sudah siap ya, Bung Kom ya. Mudah-mudahan bisa lancar, Bung Kom, membuat tadi manajemen tabel prioritas pekerjaannya, sehingga Bung Kom nanti tidak panik lagi, tidak stres lagi, Bung Kom ya. Dan apapun tugasnya, nanti mungkin Bung Kom bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, Bung Kom ya. Amin, Pak. Jadi nggak sabar nih, mungkin minggu atau 2 minggu lagi kita bisa ngobrol lagi mungkin Bung Kom ya. Saya pengen tahu juga nih jadinya progresnya apakah keberhasilannya. Iya, terima kasih Pak. Nanti saya dipantau sama Bapak, jadi lebih semangat nih untuk membuktikan bahwa saya itu mengerjakan dan ada efeknya dari obrolan kita ini gitu Pak, ke arah yang lebih baik gitu Pak. Baik, itu luar biasa sekali Bung Kom ya. Alhamdulillah nih kita ngobrol, Bung Kom jadi menemukan solusi deh terkait dengan tadi. Mudah-mudahan sekarang Bung Kom jadi tidak panik lagi, Bung Kom jadi tidak stres dan pekerjaan semua tuntas, tas ya Bung. Amin. Alhamdulillah Pak, saya jadi plong, beban saya jadi lebih ringan dan rencana saya atau program saya lebih terarah gitu Pak untuk apa yang saya akan lakukan ke depannya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bung Kom ya sudah mempercayakan pada saya. Bung Kom sengaja curhat tadi ya Bung Kom ya ngobrol ke saya. Terima kasih ya Bung Kom. Iya Pak, terima kasih juga saya Bapak sudah mau mendengarkan curhatan saya Pak dan meluangkan waktunya. Ayo Bung Kom, sama-sama. Mungkin cukup ya Bung Kom ya. Kita mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat buat Bung Kom khususnya dan buat kita semua. Amin ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Kom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agung. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bung Kom baik. Bung Kom sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Ngomong-ngomong, Pak Agung kemarin nge-WA Ibu ya? Iya, Bung Kom nih kebetulan saya ada waktu dan langsung menghadap Bung Kom sekarang. Pengen ngobrol Bung Kom. Oh iya Pak, silakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Iya Bung Kom. Nggak apa-apa Bung Kom ya, tidak mengganggu waktunya Bung Kom. Nggak apa-apa Pak, tidak mengganggu sama sekali. Kebetulan saya lagi santai. Terima kasih ya Bung Kom ya. Jadi gini Bung Kom, saya kemarin kan pekerjaan lumayan menumpuk Bung Kom ya, 2 minggu ke belakang itu gitu kan, MPLS, kemudian penerimaan peserta didik baru gitu kan, dan minggu ini itu kebetulan saya sudah diberikan jadwal untuk mengajar di kelas otomotif. Dan yang jadi masalah ini Bung Kom buat saya, kok saya merasa nggak pede ya untuk ngajar di kelas ini gitu. Kebetulan saya sekarang nanti akan mengajar di kelas 11 Bung Kom. Seperti itu Bung Kom sih masalah. Oh gitu Pak Agung. Pantesan kelihatan Pak Agung akhir ini agak lesu, tidak bersemangat. Mungkin itu yang Pak Agung pikirkan ya. Jadi perpindahan mengajar dari materi satu ke materi yang lain. Nah, kira-kira apa yang diharapkan Pak Agung dengan kita ngobrol begini Pak? Sebetulnya mah yang saya harapkan itu saya jadi termotivasi gitu Bung Kom, karena selama ini saya melihat itu nggak pede ngajar di kelas ini itu gitu kan. Bagaimana caranya ya supaya saya bisa termotivasi lagi untuk bisa mengajar di kelas tersebut gitu ya Bu. Apa yang pernah Pak Agung lakukan untuk memotivasi diri karena materi ini baru ya? Iya. Jadi
kira-kira apa yang pernah Pak Agung lakukan untuk menggali materi ini? Iya Bu, jadi ini kan materi baru ya Bu ya. Ya, Kalau saya sih sebetulnya untuk mencari informasi itu karena waktu saya sedikit-sedikit nih Bu istirahatnya, jadi ya. searching-searching aja sih di Google. Karena Hmm, sebelumnya saya memang belum terlalu memahami Bu terkait dengan materi yang akan saya ajarkan seperti itu. nah, kalau misalkan kan udah nih Pak Agung udah melakukan searching di Google. Iya, iya. Ada lagi nggak selain Google misalkan yang teman yang pernah melakukan atau yang pernah mengajar di bidang itu, Pak? Oh iya Bu, saya juga selain searching di Google ya Bu ya, Iya, saya mungkin supaya lebih terlihat gitu di YouTube Bu, karena bentuknya video gitu kan ya Bu ya. iya, iya. Kemudian ya mungkin sedikit-sedikit sih sebetulnya saya nanya ke teman saya yang sebelumnya mungkin mengajar materi yang tersebut gitu kan. Cuman kan teman saya juga sebetulnya masih libur tuh Bu kemarin-kemarin gitu kan ya. Jadi untuk bertemu langsung dan bertanya terkait mata pelajaran tersebut mungkin belum terlalu cukup waktunya gitu sih Bu. Oh, jadi permasalahannya waktu untuk memperbaiki hal ini eh, belum ada waktu yang pas untuk menghubungi teman Pak Agung karena sama-sama sibuk mungkin itu ya Pak ya? Iya Bu, jadi belum cukup komunikasi ya Bu ya antara saya dan rekan saya untuk bertanya lebih jauh gitu terkait dengan materi yang akan saya ajarkan. Kira-kira eh, apa nih Pak Agung untuk bisa ketemu atau bisa mungkin komunikasi dengan teman Pak Agung yang telah melakukan atau melaksanakan pembelajaran materi ini di tahun sebelumnya. Kalau kemarin itu kan libur ya Bu ya, nah, mungkin karena sekarang kita semua sudah wajib datang ke sekolah, mungkin besok saya akan menemui coba Bu ya ngobrol secara intens gitu atau secara mendalam terkait dengan materi yang akan saya ajarkan Bu. Seperti itu. Oh, itu bagus Pak. Jadi nanti Bapak bisa komunikasi dengan teman sehingga Bapak juga bisa ada pencerahan dari teman Bapak di sana. Nah, itu eh, nah ketika Bapak itu menghubungi teman Bapak, apa lihat di YouTube, mungkin eh, ada perbaikan-perbaikan ya Pak, ada solusi-solusi yang didapat dari Bapak komunikasi dengan teman Bapak itu. Kira-kira eh, kalau itu lancar, kira-kira kalau ada hambatan, misalkan temennya ada hambatan atau tidak sempat atau tidak mau berkomunikasi dengan Bapak, eh, kira-kira solusi atau bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut, Pak? Kalau misalnya saya sulit dulu ya Ya, berkomunikasi iya, iya, tidak secara bisa. langsung ya mungkin saya coba secara daring ataupun mungkin oh iya Bu saya kan punya grup nih Bu guru Ah, otomotif mungkin iya, dari seluruh rekan saya ada yang memiliki waktu luang ya Bu ya di grup itu nah kan itu. mungkin lebih banyak teman saya juga yang bisa dihubungi dan mungkin eh, di salah satu teman saya juga bisa menjelaskan terkait dengan materi ajar yang nanti saya akan ajarkan gitu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah tuh. Eh, Tidak hanya satu teman yang satu instansi, tapi ada beberapa teman yang satu circle dengan Bapak yang setelah melakukan hal itu. Jadi Bapak bisa bertanya kepada mereka-mereka. Alhamdulillah tuh solusinya sudah ada, Pak. Betul juga Jadi ya Bu ya. iya, eh, kira-kira kalau Bapak sudah mendapat penjelasan dari teman, sudah ada gambaran dari teman Bapak untuk melaksanakan materi yang akan Bapak laksanakan tahun ajaran baru ini, eh, gimana perasaan Bapak nih? Kan tadi PD-nya kurang nih karena eh,
satu media pembelajarannya, modul ajarannya belum lengkap. Nah, kira-kira kalau misalkan Bapak sudah mendapatkan berbagi pengalaman dengan teman Bapak yang sudah melaksanakan, kira-kira perasaan Bapak bagaimana, Pak Tur? Nah, sekarang sih sebetulnya nggak sabar sih Bu, saya untuk cepat-cepat menghubungi teman nih. Iya. Jadi benar-benar, oh kayaknya pengen cepet-cepet deh ketemu teman-teman itu. Jadi kayaknya saya termotivasi nih Bu untuk Ya, cepat-cepat menggali informasi terkait mata pelajaran tersebut gitu kan. Kayaknya nanti bisa setelah kita beres ngobrol, saya langsung menghubungi deh Bu. waduh semangat sekali Bapak. Terima kasih Bapak sudah bisa mengantisipasi solusi permasalahan Bapak ini dan sudah menemukan apa yang akan Bapak kerjakan. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa akan secepatnya bertemu atau berkomunikasi dengan teman Bapak tadi. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya, dan dilancarkan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu, sudah difasilitasi ini. Dari kemarin soalnya Bu saya kepikiran terus gitu, aduh nggak pede apalagi saya itu harus ngajar sekitar 2 hari ke depan Bu, berarti kan saya harus cepet-cepet Bu ya. Ya, sekarang kan masih ada waktu untuk melaksanakan rencana Bapak sehingga nanti pembelajaran yang diharapkan oleh Bapak itu akan terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal untuk anak-anak mungkin itu ya Pak, dengan menghamba murid itu. Jadi apa yang kita rencanakan itu berjalan dengan sesuai apa dengan yang kita harapkan. Amin. Terima kasih Bung Kom sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu waktunya Bung Kom ya, kan Bung Kom banyak kegiatan nih kayaknya gitu. Tidak Bapak, alhamdulillah Bapak semangat lagi. Yang kemarin-kemarin agak lesu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan ketidakpedean Bapak, alhamdulillah sekarang sudah termotivasi sekali dengan sudah ngobrol dengan saya. Jadi selamat untuk Bapak. Semoga apa yang direncanakan akan berjalan dengan lancar. Siap Bung Kom. Doakan saya terus ya Bung Kom ya supaya saya bisa pede lagi masuk ke kelas Bung Kom. Amin amin Bapak, sama-sama tetap semangat ya Pak. Terima kasih Bung Kom.